narasumber kita yaitu Kak Rizky. Halo. Alhamdulillah baik. Oke, di sini kita akan mengupas satu teori ya yang dulu kita sudah pernah singgung, yaitu konstruktivisme sosial ya. Diketahui ya bahwa teori konstruktivisme itu adalah teori yang memberikan keluasan berpikir terhadap setiap siswa dan juga siswa dituntut untuk bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahui dalam kehidupannya. Nah, di sini kita sudah menghadirkan narasumber kita ya untuk kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menuju pada teori tersebut. Lalu gimana sih Kak atau bagaimana sih Kak pendekatan konstruktif sosial dalam pengajaran? Ya baik. Seperti yang sudah disinggung oleh Kak Sukma sebelumnya tentang pengertian teori konstruktivisme ya. Nah sekarang kita akan membahas dari pertanyaannya tadi konstruktivis sosial dalam pengajaran dengan kata sosial di belakangnya. Ini diketahui bahwa pengetahuan itu dibangun dan dikonstruksi secara bersama-sama atau mutual. Lalu bagaimana sih karakteristiknya? Apa yang membedakan pendekatan ini dengan pendekatan lain? Ya, tentu pendekatan ini memiliki karakteristik tersendiri ya. Seperti tujuan penting dari kelas ini adalah konstruksi makna kolaboratif dan interaksi sosial yang mendominasi di dalam kelas. Jika dikatakan bahwa murid itu membangun pengetahuannya sendiri, lalu apakah hanya murid yang berperan dalam proses pembelajaran tersebut? Oh tentu tidak, karena namanya di dalam kelas kan pasti ada guru, ada teman sebaya atau teman kelas. Nah itu mereka juga berperan penting dalam pendekatan ini. Atau bagaimana? Kalau pacarnya itu teman sekelas ya mungkin berperan. Apa sih Kak yang dilakukan guru dan teman sebaya tersebut sehingga mereka memiliki peran yang begitu besar ya? Ya ada beberapa metode dalam pendekatan ini di mana guru dan teman sebaya itu berperan penting di dalamnya. Seperti ada metode scaffolding, kemudian yang kedua ada tutoring, terus yang terakhir ada pembelajaran kooperatif. Bagaimana sih Kak penerapan metode masing-masing metode tersebut? Ya yang pertama tadi ada scaffolding. Scaffolding itu langsung contohnya saja ya. Kita membangun sebuah bangunan di lantai 2. Dan saat kita membangun lantai 2 kan otomatis di bawahnya itu ada bambu, ada kayu yang menyangga bangunan. Dan nanti seiring berjalannya waktu lantai 2-nya itu kan pasti akan semakin kuat, dan semakin kuatnya lantai 2 itu maka bambu-bambu di bawahnya tadi akan kita turunkan atau akan kita kurangi gitu. Dan seperti itu para guru dan teman sebaya di dalam kelas. Guru dan teman sebaya ini diibaratkan sebagai bambu tadi, di mana mereka sebagai pendorong dan penyemangat. Nah, saat si murid tadi sudah semakin paham, sudah semakin mengerti akan materi, maka guru dan dorongan guru dan teman sebaya tadi akan semakin dikurangi dalam metode scaffolding. Kemudian yang kedua ada tutoring. Tutoring ini kan berarti ada dua pihak di dalamnya, yaitu ada pakar dan ada pemula. Ya, pakar di sini berperan sebagai guru ya. Ini pakar di sini bisa guru, bisa juga teman sebaya atau mungkin kakak kelas atau bagaimana, yang penting dia itu punya pengetahuan yang lebih dari si murid tadi. Begitu. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini terjadi ketika murid bekerjasama dalam satu kelompok. Otomatis di dalamnya ada diskusi kelompok. Jadi pembelajaran kooperatif ini adalah ketika murid saling berdiskusi dalam kelompok dan guru sebagai fasilitatornya. Lalu apakah ada metode khusus dalam penyusunan kelompok tersebut? Kalau metode khusus sebenarnya nggak ada. Tapi yang terpenting dalam menyusun ini, anggota kelompoknya harus disusun secara heterogen. Apa sih Kak? Heterogen itu bisa dipahami kayak kita menyusun kelompok itu anggotanya macam-macam gitu. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Miskin kayaknya nggak ada. Ya kayak miskin gitu. Mengapa sih Kak disusun secara heterogen? Tujuan khususnya untuk membantu murid yang berkemampuan rendah agar mereka bisa mengikuti pembelajaran. Lalu bagaimana dengan murid yang berkemampuan tinggi? Kan kayak gitu kan merasa nggak adil ya. Pasti mereka juga ingin menempatkan diri sebagai murid untuk mengembangkan kemampuan.
perkembangan siswa dengan yang berkemampuan tinggi. Namun dari banyaknya studi itu membuktikan bahwa mengajak murid untuk memikirkan problem dunia nyata daripada berfokus pada teori. Kemudian yang terakhir adalah sekolah kolaboratif. Sekolah ini dibuat untuk menjalin kerjasama antara orang tua dan guru. Jadi kolaboratif di sini menggabungkan antara guru, kemudian murid dan orang tua. Jadi bukan hanya guru dan murid saja atau teman sebaya tadi. Nah, orang tua di sini kenapa kok dihadirkan? Mereka itu diharapkan bisa meluangkan waktunya 3 jam, setidaknya ya 3 jam dalam satu minggu mengajar kelas. Lah, mengapa kok seperti itu? Untuk mengingatkan peran orang tua ini, mereka juga sebagai guru, bukan hanya orang tua yang di rumah hanya memasakkan atau bagaimana memberi nafkah atau bagaimana. Nah, jadi mereka juga memberikan ilmu. Itu kan seringkali kalau sekarang itu orang tua seperti lepas tangan kan kalau tentang ilmu ya. Ditanggung jawabkan kepada sekolah seluruhnya. Padahal mereka orang tua itu juga jadi dari penjelasan Alismina kita bisa tahu ya kita harus membangun pengetahuan itu secara mutual ya. Pokoknya seru banget ya belajar kompetisi sosial apalagi narasumbernya Alismina ya. Oke guys, itu sekian ya yang bisa kita bahas kali ini ya, karena waktu juga udah terbatas, jadinya kita juga butuh refreshing istirahat. Iya. Oke ya, ya. Ya ini